Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Nur Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Arkanda Fikal Mariandika, saya Habibie Nur Ramadhani, Yeskil Kris Karis Marpaung, dan Yoga Arvendi. Di sini saya akan membacakan tentang tegangan pada batas-batas simetris serta diagram tegangan dan regangan. Nah, apa itu tegangan pada batas-batas simetris? Tegangan pada batas-batas simetris adalah konsep dalam mekanika material yang terkait dengan tegangan yang terjadi pada batas antara dua bahan atau struktur yang memiliki simetri terhadap satu atau lebih sumbu. Tegangan pada batas-batas simetris dapat terjadi dalam tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan pada batas-batas simetris dapat memiliki efek yang berbeda pada perilaku bahan, tergantung pada orientasi dan jenis tegangan yang terjadi. Pada batas simetris, redistribusi tegangan dapat terjadi, dan efek ini dapat memengaruhi kekuatan dan ketahanan bahan. Nah, apa manfaat dan tujuan dari kita memahami tegangan pada batas-batas simetris? Nah, pemahaman tentang tegangan pada batas-batas simetris sangat penting dalam rekayasa. Hal ini membantu insinyur memahami bagaimana material akan merespons beban, bagaimana keretakan dapat berkembang, atau bagaimana deformasi akan terjadi di sekitar batas tersebut. Ini adalah informasi kunci dalam perancangan struktur atau komponen yang simetris. Nah, bagaimana cara menghitung tegangan pada batas-batas simetris? Nah, ini dapat dihitung menggunakan rumus-rumus yang berbeda, tergantung pada jenis tegangan yang ingin dihitung. Pertama, untuk tegangan normal, dapat dihitung dengan menggunakan hukum dasar mekanika, yang menyatakan bahwa tegangan adalah rasio gaya atau F terhadap luas penampang, di mana gaya tersebut bekerja. Rumus tegangan normal, ya, di sini ada tegangan normal sama dengan F per A. Cara menghitungnya, pertama, tentukan besar gaya atau F yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan batas. Kedua, tentukan luas penampang yang terkena gaya tersebut pada batas simetris. Yang terakhir, hitung tegangan normal dengan membagi gaya dengan luas penampang. Nah, di sini langsung ke contoh soal. Sebuah balok berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi 5 cm, terbuat dari baja. Balok ini disusun dengan salah satu sisi panjangnya sejajar dengan bidang simetri dan berada dalam posisi simetris. Balok ini diberi beban tekan sebesar 100.000 Newton secara merata pada sisi sejajar dengan bidang simetri. Hitunglah tegangan normal pada batas simetris balok tersebut. Nah, pertama, kita harus menentukan besar gayanya. Dalam hal ini, diketahui di soal, gaya tekannya itu 100.000 Newton. Yang kedua, kita tentukan luas penampangnya. Karena batas ini adalah sisi panjang balok, maka luas penampangnya adalah panjang sisi dikali tinggi, yaitu 10 cm dikali 5 cm. Hasilnya adalah 50 cm persegi. Namun, konversikan ke satuan meter, di mana 50 cm persegi sama dengan 0,005 meter persegi. Nah, terakhir, hitung tegangan normal dengan menggunakan rumus F per A. Di sini, tegangan normal sama dengan 100.000 Newton dibagi 0,005 meter persegi. Hasilnya adalah 20 juta Newton per meter persegi. Jadi tegangan normal pada batas simetris balok tersebut adalah sekitar 20 juta Newton per meter persegi atau 20 megapascal. Ini adalah tegangan yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan batas pada balok yang terbuat dari baja. Kedua, tegangan geser pada batas simetris dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus tegangan geser, yaitu tegangan geser sama dengan T per A. Nah, cara menghitungnya, pertama, tentukan besar gaya geser yang bekerja sejajar dengan permukaan batas. Kedua, tentukan luas penampang geser pada batas simetris. Yang terakhir, hitung tegangan geser dengan membagi gaya geser dengan luas penampang geser. Nah, langsung aja contoh soalnya. Sebuah tabung berbentuk silinder terbuat dari aluminium dengan panjang 1 meter dan diameter 10 cm. Tabung ini memiliki bidang simetri yang melintasi tengahnya secara horizontal. Tabung ini diberi beban torsi sebesar 500 Nm sejajar dengan bidang simetri. Hitunglah tegangan geser pada batas simetris tabung. Pertama, tentukan besar torsi ya. Diketahui di soal torsinya adalah 500 Nm. Kedua, luas penampang gesernya.
Nah, luas penampang geser di sini adalah tabung. Jadi, luas penampang geser adalah PR kuadrat, di mana R adalah jari-jari tabung dalam meter. Kita ubah dulu 5 cm ke dalam meter, jadinya adalah 0,05 meter. Nah, di sini karena rumusnya PR kuadrat, maka langsung saja kita kalikan dengan pi, di mana A sama dengan pi dikali 0,05 meter kuadrat, sama dengan pi dikali 0,0025 meter kuadrat. Berarti A sama dengan 0,00785 meter persegi. Nah, terakhir, hitung tegangan geser dengan menggunakan rumus tegangan geser sama dengan T per A. Nah, T-nya 500 Newton meter dibagi 0,00785 meter persegi. Maka kita bagi hasilnya sekitar 63.694,27 Newton per meter persegi. Jadi, tegangan geser pada batas simetris tabung tersebut adalah sekitar 63.694,27 Newton per meter persegi atau sekitar 63,69 kilopascal. Ini adalah tegangan geser yang dihasilkan oleh beban torsi pada batas simetris tabung yang terbuat dari aluminium. Selanjutnya, diagram tegangan regangan. Diagram atau kurva tegangan regangan merupakan indeks yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu bahan yang mengalami tarikan selama pengujian tarik. Dalam pengujian tarik, benda uji ditarik dengan gaya secara bertahap sehingga batang uji akan mengalami perpanjangan sampai mulur hingga patah. Menurut hukum Hooke, batang uji tidak berubah bentuk sampai batas proporsional karena tegangan berbanding lurus terhadap regangan yang disebut modulus elastisitas E. Nah, di sini ditunjukkan dalam segitiga berarsir. Di sini ya, di bawah P ini segitiga berarsir. Ini adalah modulus elastisitas E. Pada diagram tegangan regang di samping, P menyatakan batas proporsional. Sampai batas ini, tegangan berbanding proporsional terhadap regangan. Sebelum mencapai titik ini, material tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, E menyatakan batas elastis. Sampai batas ini, material berubah bentuk, namun masih akan kembali ke bentuk semula, dan setelah batas E terlampaui, material akan berubah bentuk dan tidak kembali ke bentuk semulanya. Nah, M melambangkan batas mulur. Di batas ini, material akan terjadi perubahan bentuk yang signifikan, tapi masih belum terjadi patahan. B menyatakan titik kritis atau batas patah. Di titik ini material baru akan patah yang disebut batas kekuatan patah. Z menyatakan titik patah. Di titik ini, komponen akan patah dengan sendirinya tanpa ada tambahan beban. Hasil-hasil pengujian biasanya bergantung pada fakta ukuran benda uji. Karena sangat kecil kemungkinannya bahwa kita menggunakan struktur yang ukurannya sama dengan ukuran benda uji, maka kita perlu menyatakan hasil pengujian dalam bentuk yang dapat diterapkan pada elemen struktur yang berukuran berapapun. Gambar 1.1 di samping adalah benda uji batuan yang diuji tekan. Cara sederhana untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengkonversi hasil pengujian tersebut ke tegangan dan regangan. Tegangan aksial E pada benda uji dihitung dengan membagi beban aksial P dengan luas penampang A, atau tegangan sama dengan P per A. Nah, jika luas awal benda uji digunakan dalam perhitungan, maka tegangan yang diperoleh disebut tegangan nominal, atau tegangan konvensional dan tegangan teknik. Dan harga tegangan aksial yang lebih eksak, yang disebut tegangan sebenarnya, dapat dihitung dengan menggunakan luas penampang batang sebenarnya pada saat kegagalan terjadi. Karena luas aktual dalam pengujian tarik selalu lebih kecil daripada luas awal. Nah, sini ya, bisa dilihat dalam gambar 1.2. Luas aktual dalam pengujian tarik selalu lebih kecil daripada luas awal. Sini ada panjang terukur, maka tegangan sebenarnya selalu lebih besar daripada tegangan nominal. Tegangan luluh dan tegangan ultimate dari suatu bahan disebut juga masing-masing kekuatan luluh dan kekuatan ultimate. Kekuatan adalah sebutan umum untuk yang merujuk kepada kapasitas
suatu struktur untuk menahan beban. Sebagai contoh, kekuatan luluh dari suatu balok adalah besarnya beban yang dibutuhkan untuk terjadinya luluh di balok tersebut. Dan kekuatan ultimate dari suatu rangka batang adalah beban maksimum yang dapat dipukulnya, yaitu beban gagal. Tetapi, dalam mengujikan uji tarik pada suatu bahan, didefinisikan kapasitas pikul dengan tegangan di suatu beban uji, bukannya beban total yang bekerja pada benda uji. Karena itu, kekuatan bahan biasanya dinyatakan dalam tegangan. Berikut ini dapat dilihat kurva tegangan-tegangan untuk berbagai bahan baja lainnya dan karet pada gambar 1.3 sampai dengan gambar 1.7. Nah, di sini ada kurva baja karbon medium. Kita bisa lihat batas proporsionalnya, di sini ada batas patahnya, ya. Di sini ada 1.4 kurva baja karbon tinggi, ada kurva karet, kurva baja campuran, dan kurva besi kasar. Nah, di sini kita akan membaca grafik tegangan-tegangan. Di sini ada contohnya. Titik O sampai titik A merupakan deformasi elastis, di mana bahan setelah melengkung atau terdeformasi masih bisa kembali ke bentuk semula. B sampai C merupakan titik luluh, di mana bahan menjadi plastis sempurna, yang berarti bahan berdeformasi tanpa pertambahan beban. Jadi C sampai D adalah deformasi plastis, di mana bahan berubah bentuk secara permanen, yang artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, terakhir dari D sampai E, ini adalah titik fraktur. Titik ini merupakan titik beban maksimal yang dapat ditahan. Contoh soalnya, seutas tali mempunyai panjang mula-mula 100 cm. Ditarik hingga tali tersebut mengalami pertambahan panjang 2 mm. Tentukan regangan tali. Panjang awal tali L0 sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter. Pertambahan panjang atau delta L sama dengan 2 mm, yang berarti 0,002 meter. Regangan sama dengan perubahan panjang atau delta L dibagi panjang awal atau L0. Nah, sama dengan 0,002 dibagi 1. Hasilnya regangan sama dengan 0,002. Contoh soal kedua, tali nilon berdiameter 2 mm ditarik dengan gaya 100 Newton. Tentukan tegangan tali. Nah, diketahui gaya tariknya, ya di sini ada gaya F 100 Newton, diameter tali ini 2 mm. Kita ubah menjadi meter, menjadi 0,002 meter. Jari-jari talinya karena diameternya 2, maka 2 dibagi 2 sama dengan 1 mm, yang berarti 0,001 meter. Ini tanya tegangan tali. Pertama kita harus mencari luas penampang tali. Ya, di sini tali nilon berdiameter. Kan di berdiameter berarti luasnya adalah lingkaran pi r kuadrat. Ya, di sini kita pakai pi-nya 3,14 dikali 0,01 meter dikuadratkan, hasilnya 0,00000314 meter persegi. Yang artinya bisa ditulis menjadi 3,14 dikali 10 pangkat negatif 6 meter persegi. Langsung tulis, kita hitung. Tegangannya adalah gaya dibagi luas. Gayanya 100 Newton, luasnya 3,14 dikali 10 pangkat negatif 6 meter persegi. Maka tegangannya adalah 31,5 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Ya, sekian penjabaran dari saya Habibi sebagai perwakilan kelompok. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.